LDM Jilid 3. Diselamatkan dari hidup dalam kematian. Kejadian pasal 3 ayat 22 berbunyi, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Memahami kalimat yang tersurat dalam ayat tersebut di atas memang tidaklah mudah, karena apa yang tertulis di dalamnya sekilas hanya menyiratkan sebuah larangan agar tidak menghampiri dan memetik buah pohon kehidupan. Lebih fatal lagi bila mana pembaca menyalahartikan maksud larangan yang Tuhan tegaskan. Sebab dalam ayat-ayat sebelumnya tidak ada satupun pernyataan Tuhan yang melarang manusia mengambil dan memakan buah pohon kehidupan ini, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada dimakannya pastilah engkau mati. Larangan Tuhan tersebut di atas lebih merupakan wujud nyata kasih Allah yang abadi. Kasih abadi dilaksanakan dengan mencegah manusia agar tidak mengambil dan menyantap buah pohon kehidupan. Tindakan pencegahan itu dilatar belakangi oleh karena kasih dan kesetiaan yang tidak menghendaki Adam dan Hawa melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Sebab kesalahan menyantap buah pohon kehidupan ini akan mengakibatkan mereka berdua kehilangan kesempatan untuk bisa diselamatkan dari kebinasaan kekal. Sekiranya manusia tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, niscayalah Tuhan tidak akan melarang mereka makan buah pohon kehidupan itu. Sebab pohon kehidupan itu memang tidak mendatangkan kematian bagi yang memakannya. Bahkan sebaliknya, orang yang memakannya justru akan menjadi hidup untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mengusir manusia keluar dari Taman Eden, yaitu agar mereka menjauh dari pohon kehidupan. Seandainya saja Tuhan tidak menempatkan keruk dengan bersenjata pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar yang menghalangi siapa saja menuju pohon kehidupan, seperti tulis dalam kitab Kejadian 3:24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Niscayalah manusia yang sudah mati oleh karena dosa itu akan menghampiri pohon kehidupan serta memakan buahnya. Dan bila mana itu terjadi, maka mereka akan tetap hidup selama-lamanya dalam kematian. Dengan demikian mereka tidak akan pernah bisa diselamatkan lagi. Penderitaan yang paling fatal dan paling mengerikan adalah ketika seseorang harus menghidupi kematian dalam alam maut untuk selama-lamanya. Hidup kekal di dalam kematian artinya adalah hidup di dalam alam maut untuk selama-lamanya. Secara tegas hal demikian ini merupakan pernyataan yang paling mengerikan, karena orang tidak akan pernah dapat melepaskan diri dari jurang maut itu sampai selama-lamanya. Orang yang sudah terperangkap dalamnya harus menghabiskan seluruh hidupnya dalam penderitaan sampai selama-lamanya tanpa dapat memperoleh kelepasan sama sekali. Dalam jurang maut yang ada hanyalah penderitaan, kesengsaraan kekal tanpa jeda meski hanya sekejap. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pada hakikatnya Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi selamat. Apakah yang akan Anda lakukan agar rencana Tuhan ini terlaksana? Yang kedua, Yohanes 3:36 mengatakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia berhidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Untuk memperoleh hidup kekal itu hanya dengan percaya. Betapa banyak orang yang sudah Anda yakinkan untuk percaya kepada Yesus? Closing statement yang terakhir, Yohanes 5:28, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kubur akan mendengar suaranya. Bukankah di sekeliling kita masih banyak terdapat orang-orang mati yang bisa mendengar kebenaran? Maukah Anda memberitakan kebenaran
yang memberikan hidup itu kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati.